yang sebenarnya saat ini itu kan kita pesimis ya dengan keadaan apapun gitu ya, dengan keadaan demokrasi, dengan keadaan hukum, dengan keadaan sosial atau semacam ya, pendidikan gitu ya. Tapi di Maya itu selalu Mbah Nun itu mengajarkan kita sebagai manusia untuk optimis, dan itu yang sedang tidak hanya dibutuhkan oleh kita sebagai masyarakat di Indonesia, di dunia internasional Maya juga sebenarnya sedang dibutuhkan. Gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh Maya, kebersamaan, distribusi kesejahteraan dan segala macam gitu ya, itu perlu didengar, perlu disebarkan, disebarluaskan, dipublikasikan. Dan tentu itu yang sedang saat ini menantikan Maya itu tidak hanya kita yang berbahasa Indonesia, teman-teman di dunia internasional tentu gitu, ketika akan ketemu Maya, kemungkinan besar solusi dari masalah kehidupannya sebagai manusia itu akan banyak terbantu. Dan lintas generasi selanjutnya gimana sih? Selanjutnya untuk dari yang ini kita serahkan ke untuk selanjutnya kita serahkan kepada yang paling muda dari kaum minoritas, namanya Mas Ansa Daura. Mas Ansa mungkin akan memaknai puasa dari sisi kaum milenial ya. Waktu bertempat saya persilahkan Mas Ansa memakai bahasa Mandarin, Mas Ansa. Sisi. Terima kasih banyak. Thank you Mas Ian for the insight, and I hope you all guys can understand what Mas Ian said. Itu sebetulnya sindiran gitu. Tadi Mas Ian berpuasa untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia. Beliau sangat fasih. Beliau sangat fasih bahasa Indonesia, tapi sekedar mengingatkan kita semua bahwa sejenak tadi kan jadi international forum gitu. Bahwa semua bisa bahasa Inggris gitu. Tapi menuntut kita buat selalu bisa belajar gitu. Bahwa bahasa itu bukan kendala, tapi itu malah jadi alat kita untuk bisa bertahan di masa depan. Karena kan sekarang sudah bukan lagi citizen ya Mas Ian, tapi netizen gitu. Betul. Lagi boundaries gitu. Cak Nun, satu hal yang saya nggak sebut tadi, bahwa memang Cak Nun mau kita gali prospects for Maya in global life. So that's our responsibility now, and this is 10 years ago that he's writing this. So the time is way beyond us now. So let's accept that as a challenge. We need to make this international. So what are the prospects? What can we tell Cak Nun we are doing to make this global? Let's think about that. And let's think about what we can do on the internet to promote what we are doing and talk about what we are doing in the forums that we inhabit online on the internet. So we can show people around the world what we are doing. We don't have to go there. It's great to take Kiai Kanjen, but we don't have to go there. We can bring that experience here, and we can take our experience to them as well. So inshallah, we can bring Maya to many, many more people around the world and show them what we can do. It's all of us. It's not just one person or two people. It's not Cak Nun. It's all of us. Ya, terima kasih Mas Ian. Dan itu cukup menekankan ya bahwa memang forum ini adalah forum sinau bareng. Kita memang belajar bareng di sini gitu. Dan saya mungkin berangkat dari salah satu buku dari MHN Najib, Mbah Nun, itu Tuhan Pun Berkuasa. Jadi hari ini saya sebagai corong distributor informasi dari forum Reboan yang dilakukan setiap Rabu setiap minggunya gitu ya. Ini mungkin beberapa insight yang saya dapat dan saya bagikan lagi hari ini gitu. Karena di forum Reboan itu diskusinya sangat dinamis, dialektikanya tuh buat kita tuh dapat banyak makna baru, insight baru gitu. Dan mengenai puisi puasa, mungkin kalau kata Gunawan Muhammad, puisi itu lahir dari sesuatu yang tidak pernah selesai gitu. Jadi kan lewat puisi itu sebetulnya kita bisa menyampaikan tadi yang Mas Nas sampaikan, bahwa kita bisa menyampaikan pesan, menyampaikan makna yang tidak gamblang, tapi kita bisa mengungkapkannya dalam kata-kata gitu. Ini juga sebagai manifestasi dari sebuah keindahan. Nah, keindahan ini sebetulnya kalau coba saya hubungkan dengan nilai yang kita pelajari selama ini dari Mbah Nun, itu kan selalu tidak bosan untuk mengingatkan kita bahwa
Saatnya bukan kita memperdebatkan benar salah lagi, tapi kita sudah berpikir untuk baik benarnya, sehingga di tingkatan berikutnya kita akan menemukan yang namanya kebijaksanaan gitu. Tapi di atasnya lagi itulah keindahan. Dan mungkin kita akan banyak membedah puasa itu sehingga kita dapat menemukan keindahannya sendiri gitu ya Mas. Karena kalau dari forum Rebuan kemarin yang saya dapatkan ada 2 kata kunci soal puasa itu, soal menahan dan juga mengendalikan gitu. Menahan dari aktivitas kebiasaan kita yang biasa untuk melimpahkan dan juga mengendalikan dari aktivitas kita yang biasa untuk melampiaskan gitu. Karena kan kita hidup di dunia yang gamenya itu kan game of capital gitu ya, game of economy gitu maksudnya. Jadi kan kita tidak bisa terhindar dari segala aktivitas luar yang sangat materialis, sangat begitu ekonomi dan kapital gitu. Nah, harusnya dengan kesadaran yang penuh, kita juga bisa mempunyai kesadaran bahwa kita hidup di era itu juga. Sehingga kita bisa menemukan gitu, bagian mana puasa itu yang bisa kita maknai. Karena kan hari ini kita kan sudah kenyang dengan puasa. Setiap harinya kalau kita, kalau kita teliti, kalau misalnya kita biasa menonton televisi misalnya, atau hiburan di YouTube, sosial media, segala macam, semuanya kan temanya jadi tiba-tiba Islam gitu. Semuanya di sepanjang Ramadan itu semuanya Islam, selebritas semuanya itu memakai pakaian yang sangat Islami, tapi kemudian ya kita tidak tahu setelah itu apakah nilai-nilai puasa itu benar-benar dimaknai atau hanya sebagai pakaian, hanya sebagai bagian dari entertain saja. Dan kita berharap bahwa apa yang terjadi, fenomena-fenomena di toko-toko kita ini, selebritas kita atau pengusaha-pengusaha besar itu yang biasanya mengadakan buka bersama gitu, atau pengajian yang eksklusif di antara mereka, itu bisa meningkat kualitasnya bukan hanya pada soal formal syariatnya saja atau formal ibadahnya saja gitu, tapi dia bisa diinternalisasi menjadi nilai gitu. Karena tadi bahas soal sosial ya Mas, di buku Tuhan Pun Berkuasa itu ada salah satu bab gitu yang Cak Nun itu menulis mengenai revolusi puasa yang basisnya itu adalah tauhid. Jadi Cak Nun menjelaskan bahwa tauhid itu ada tauhid vertikal dan tauhid horizontal di situ. Dan ini juga selaras dengan apa yang forum Rebuan kemarin saya dapatkan, bahwa Cak Fuad juga pernah meneliti Al-Quran karena beliau memang expert mendalami Al-Quran. Beliau menyatakan bahwa sebetulnya 76,5% isi Al-Quran itu isinya adalah soal hablum minan nas. Sedangkan 3,5%-nya itu baru mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ini kan sebetulnya hal-hal yang seperti ini kan jarang kita ketahui dan kita teliti jauh lebih banyak. Tapi padahal metode-metode ataupun puasa pun dapat kita jadikan pegangan yang sangat luar biasa apabila kita maknai. Karena dari tauhid vertikal itu Cak Nun menyampaikan bahwa di situ tuh ada muatan dan puasa itu menyajikan berbagai aspek gitu. Ada aspek deindividualisasi, ada deeksistensialisasi, dan juga ada dematerialisasi. Nah, kalau di situ kan sudah jelas gitu, kalau misalnya deindividualisasi itu kan soal bagaimana kita menahan ego, bagaimana kita menahan segala pergolakan dunia itu untuk kemudian kita bisa maknai agar tingkat spiritualitas kita jadi makin tinggi gitu, atau makin baik atau jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di situ juga ada deeksistensialisasi, karena pada nyatanya pada kesejatian itu kan kita kan hanya makhluk dari Tuhan sebagai hamba, dan sebetulnya kan tidak banyak dan tidak punya banyak energi untuk bisa membuat perubahan selain apa yang dikehendaki olehnya. Itu kan begitu. Dan juga ada konsep soal dematerialisasi di situ. Itu ada konsep bahwa menekankan bahwa kita ternyata tidak menolak dunia gitu. Tapi puasa menawarkan dematerialisasi itu, di mana itu adalah proses dari kita dari bentuknya material itu kemudian bisa meningkat kepada perubahan spiritualitas yang lebih tinggi. Jadi kalau kata Cak Nun itu seperti misal prosesnya itu seperti gabah kan itu jadi padi kemudian jadi nasi bisa jadi bubur. Jadi tidak menolak dunia, tapi kita hidup di rasionalitas itu, realitas itu, supaya kita bisa meng-create-nya menjadi output yang lebih baik.
Dan tadi balik lagi bahwa kebaikan yang kita lakukan tadi dengan intensi baik tadi kan selalu akan menimbulkan keindahan seperti itu. Dan di situ di buku itu juga banyak sekali kritik soal kehidupan sosial kita. Di Tuhan Pun Berkuasa itu ditulis tahun 96 kalau saya tidak salah, yang kemudian beberapa kali dicetak ulang. Dan ada juga soal kritik beliau soal itu tadi distribusi, ideologi distribusi dan juga gumpalan rasionalitas ataupun gumpalan realitas. Karena tadi kalau kita lihat fenomena sekarang, ada hal-hal yang tadi karena gamenya itu game ekonomi capital gitu, mindsetnya kita sekarang bahwa kita kan mencari sebanyak-banyaknya material kekayaan itu untuk kemudian setengahnya atau sebagian itu untuk kita sumbangkan ya. Nah, padahal kalau kata Cak Nun itu, ya berarti kan itu hanya pada formal filantropi saja gitu. Jadi bentuknya kan kita hanya menyumbangkan, bentuknya kita hanya menyisihkan dari apa yang kita dapat. Padahal kalau misalnya kita tahu, dan padahal kalau misalnya kita paham bahwa Islam sebagai ideologi distribusi, maka harusnya di pikiran kita adalah bukan melakukan dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya, tapi berpikir apakah orang lain itu mampu kayanya seperti kita gitu. Bukan terjadi seperti sekarang gitu kan. Jadi orang-orang kaya berusaha untuk mendapatkan banyak, kemudian untuk mampu menyumbangkan gitu sebagian kepada orang miskin. Padahal esensi dalam Islam adalah bagaimana cara, bukan pada menyumbangkannya, tapi bagaimana cara orang-orang itu yang sangat mencolok miskinannya itu sama seperti dirimu yang kaya gitu. Itu kan ada soal kritik terhadap ketimpangan sosial. Dan kalau misalnya kita tarik datanya lagi gitu ya, dari mungkin ini datanya udah lumayan lama, 2019 itu ada di Global Wealth Report gitu. Di Indonesia itu satu orang kaya di Indonesia itu setara dengan kekayaan populasi lebih dari 46% lebih dari total rakyat. 10% orang terkaya itu menguasai lebih dari 75% kekayaan Indonesia. Bayangkan betapa gap ekonomi itu terjadi pada kita. Dan Cak Nun melakukan kritik itu lebih dari 20 tahun lalu. Dan sekarang apakah kita lihat ada perubahan atau tidak? Atau jangan-jangan gitu, kita sebetulnya belum berpuasa hari ini gitu. Kita nggak ambil nilai-nilai puasa itu pada hal-hal yang realitas gitu. Kita belum melihat bahwa ilmu-ilmu puasa itu kita masukkan ke dalam sistem pembangunan, sistem manajemen pembangunan di mana kita bisa mengatasi gap-gap kemiskinan yang terlampau tinggi itu gitu. Dan inilah menurut saya esensi puasa yang dapat kita maknai secara kolektif. Namun berkaca pada apa yang kita pelajari secara value di Maia, kita selalu belajar soal spectrum of control. Jadi spektrum lingkar pengaruh. Kalau kata Cak Nun, ada lingkar kepedulian, lingkar perhatian, dan lingkar pengaruh. Isu-isu tadi, isu-isu global, isu nasional, itu kan cukup di lingkaran kepedulian dan lingkaran perhatian kita kan. Kita cukup perhatikan karena apapun yang kita lakukan secara individu itu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap isu-isu tadi. Tapi kita fokus balik kepada diri kita masing-masing di lingkaran pengaruh kita. Bahwa artinya apapun yang kita lakukan hari ini, kita bisa mengubah lingkaran kepengaruhan kita. Kita bisa mengubah diri kita sendiri, lingkungan terkecil keluarga kita, teman-teman kita, dan itu kalau misalnya kita lakukan setiap individu, bayangkan bagaimana dampaknya untuk kita semua. Dan hari ini kita kan menumbuhkan nilai itu, menyadarkan lagi diri kita untuk mempunyai nilai-nilai itu. Dan puasa tidak lagi kita bicara soal, ya ini soal menahan lapar atau haus gitu. Karena kita sudah sadar bahwa puasa ini kan diklat, pendidikan kilat selama 1 bulan, untuk kemudian kita refresh terus gitu, agar 11 bulan kemudian kita mampu menggunakan metode-metode itu gitu ya. Tapi kalau seandainya puasa tidak mengubah perilaku sosial kita, tidak mengubah cara kita bersosial, jangan-jangan yang kita dapatkan hanya itu gitu. Hanya lapar dan haus gitu. Dan pada pertanyaan berikutnya itu kan akan berpengaruh dan akan sangat berdasar pada diri kita sendiri kan. Pertanyaannya, apakah kita memang berpuasa
ataukah kita hanya berpuaskah gitu, di bulan ini? Itu yang saya dapatkan di selama forum rebuan itu teman-teman, dan luar biasa. Saya banyak belajar banyak, dan harapannya di dalam forum ini itu jadi bisa mengekskalasi ya, hasil-hasil diskusi itu, karena konsepnya yang saya tahu dari dulu dibawa adalah forum KC bulanan, itu adalah forum rebuan yang diperbesar. Jadi inilah keindahan, saya mendapatkan keindahan itu walaupun tidak dengan puisi, tapi kan keadaan ini begitu puitis gitu ya, begitu bisa kita maknai. Dan semoga kebersamaan kita dan kemesraan kita hari ini cukup memberikan tanda-tanda bahwa di masa depan kita masih bisa optimis dengan banyak hal-hal yang di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol, tapi pastikan bahwa kita bisa mampu berpengaruh gitu. Dan itu yang saya dapatkan di Maya. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kokoh Angsa, terima kasih banyak. Pemaparannya begitu sofistik. Mungkin kita akhiri saja Mas Amin di sesi satu ini. Kayaknya teman-teman harus jeda dulu, harus melanjutkan makan kolak atau tajil. Tapi teman-teman nanti ketika di diskusi tanya jawab ya, siapkan ya, jangan malu-malu untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Masih akan ada beberapa langsung yang biasa seperti bulan sebelumnya untuk kita mendatangkan kejutan. Dan untuk jamaah yang teman-teman mungkin yang nanti akan membacakan puisi juga mungkin di sesi berikutnya. Nanti yang itu mempersiapkan diri yang mau maju baca puisi. Oke, terakhir mungkin Mas Amir, saya jadi teringat pidatonya Bung Karno pada tahun 1962 pada Muktamar NU di Solo. Di akhir pidato beliau mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.